Rumah. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini materi yang kita bahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi di dalam materi Ibu terdapat 4 poin. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia dari Tuhan Yang Maha Esa sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang merupakan kodrat, berlaku secara universal dan diakui oleh seluruh orang. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada seseorang manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi status kewarganegaraannya. Hak dan kewajiban asasi manusia juga diyakini sebagai perwakilan kaum-kaum yang tertindas. Poin kedua yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, nilai dasar, yaitu cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Yang kedua, nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini berarti nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan dalam konstitusional, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Nilai praktis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Yang poin ketiga yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga TAP MPR nomor 27 MPR 1998. Yang keempat Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang kelima Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ibu mau bertanya kepada kalian bagian yang keempat.
ada yang tahu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu isinya apa? Saya, Bu. Iya, Febri, silahkan. Isinya yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Terima kasih, Febri. Jawabannya tepat sekali. Terus, yang bagian 5-nya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan, Okta. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu yang menyangkut pelanggaran dan meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terima kasih, Okta. Jawabannya benar sekali. Kita lanjut. Pada kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Terus, kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, atau menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum masuk ke dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia, Ibu ingin kalian berdiskusi sebentar tentang kejahatan genosida dengan kejahatan yang biasa. Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan, Okta. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang menyebutkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sekian, Bu. Terima kasih, Okta. Untuk yang bagian kejahatan terhadap kemanusiaan, ada yang ingin mengajukan jawabannya? Saya, Bu. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan,
pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Perampasan kemerdekaan itu perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Ya, Kemri, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita ya. Masuk ke dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Kasus yang pertama itu kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok ini terjadi antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Yang kedua, kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000. Terjadi bentrokan antara suku Dayak dan Madura atau pertikaian etnis yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1994. Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak pekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan. Selanjutnya, bagian upaya penegakan hak asasi manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Ibu rasa sudah cukup materinya? Apa ada yang ditanyakan? Silahkan buat yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, Norde, silahkan. Bertanya tentang upaya penegakan HAM dan apa penjelasannya. Oke, akan Ibu jawab ya. Upaya penegakan HAM dan apa penjelasannya. Upaya penegakan HAM merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Bagian penegakan yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu meliputi melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia itu sendiri, terus melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, dan melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Terus yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Nah, kita tahu dalam instrumen HAM itu terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam penegakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jelas, Norde? Jelas, Bu. Terima kasih. Yang lainnya, jika ingin bertanya, silakan. Ada atau tidak ada? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, akan Ibu akhiri materi hari ini. Terima kasih. Dan semoga sehat, tetap jalani prokes ya. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, akan Ibu paparkan.
yaitu hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Sekian materi kita hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Untuk tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Terima kasih. Ibu tutup materi hari ini ya. Terima kasih.